Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak pengurus masjid, Pak Imam, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita nikmat kehidupan. Allah masih berikan kepada kita, dibimbingnya kita dengan hidayah iman kepada Allah, sehingga pada malam hari ini menunggu masuknya waktu Isya, mari pula kita perhatikan beberapa ayat Allah, pesan Allah kepada kita manusia, hambanya, makhluknya yang dimuliakan. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul Allah yang telah menyampaikan risalah ajaran Tuhan, agama Allah, agar manusia dengan agama ini bisa selamat. Karena setiap manusia pasti ingin selamat, ya Bu ya. Sampai ingin selamat, namun pun selamat. Ya, ya. Karena sekarang mendoakan Pak selamat, apanya? Semoga Bapak selamat. Karena itu fitrah manusia masuk surga. Fitrah manusia, Pak. Orang tidak sholat ingin masuk surga. Masa kita sholat ingin masuk surga? Ya. Jadi itulah Rasulullah memberikan bimbingan kepada kita
untuk kita jadikan pedoman. Maka lebih kurang 30 menit ya ke depan kita ingat pesan Allah sesuai dengan kondisi hari ini di tahun 2021 ini, Januari sampai Februari itu laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional telah terjadi ratusan kali bencana Januari sampai Februari, belum habis bulan Februari itu sudah terjadi ratusan kali bencana alam. Seakan-akan bencana ini, musibah tidak pernah berhenti. Apalagi kalau kita ikuti informasi-informasi melalui mass media, sampai hari ini alhamdulillah kita di Bengkalis masih bisa sholat berjamaah dengan aman, rumah kita aman, masih bisa kemana-mana. Sementara kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di Pulau Jawa sana tenggelam rumahnya Pak, mobil-mobil baru, mobil mewah hanyut oleh air. Itu bencana, tidak berhenti. Di samping itu bencana juga yang pun tentu ujungnya COVID-19. Belum juga tanda-tanda akan berakhir Pak, belum ada tanda-tanda akan berakhir. Sehingga kadang-kadang anak-anak kita dah bosan belajar dengan mak di rumah. Mak pun dah muak lu nengok anak nih. Bahkan ada seorang ibu rumah tangga, aku udah bayar sekolah, aku juga ngajar anakku. Ini nampaknya pelajaran. Kalau ibu punya anak baru beberapa bulan saja mendidik anak di mana pusing. Ini guru satu kelas 40 orang, 40 macam pula peranginya dihadapi oleh ibu guru setiap hari. Ketawa ibu mungkin guru kayak perangan di musibah. Maka malam hari ini kita berbicara khusus pesan-pesan Allah tentang musibah. Ayat ini berkaitan dengan musibah, ya bencana, malapetaka yang mendera umat manusia. Karena ayat ini diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW belasan abad yang silam, dikala manusia yang dihadapi harus terkenal dengan manusia yang hidup dalam kurun jahiliyah. Maka ayat ini pesannya juga termasuk kepada orang yang hidup di zaman digital sekarang ini, berlaku juga. Pesan ini juga berlaku bagi manusia yang hidup di zaman modern, di zaman manusia sudah mendewa-dewakan ilmu dan teknologi. Ayat ini juga pantas untuk direnungkan. Yang pertama dalam surat Al-Hadid ayat ke-22. Apa kata Allah? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Ini nasihat Allah kepada makhluknya dan manusia tentang musibah. Ma asaba min musibatin fil ardi, tidak ada satu musibah yang terjadi di muka bumi, wala fi anfusikum, dan tidaklah pernah musibah yang menimpa diri kalian illa fi kitabin min qabli an nabra'aha,
kecuali musibah itu memang sudah tertulis dalam kitab Allah sebelum musibah itu ditampilkan oleh Allah. Jadi musibah yang menimpa kita hari ini, musibah yang terjadi di muka bumi Allah hari ini dan hari sebelumnya dan hari sudah, itu memang sudah tercatat dalam kitab Allah, Lauhul Mahfuz. Tercatat. Cuma kita tak tahu. Untung kita tak tahu. Ya Pak ya. Nyok ada untungnya Pak. Kalau kita kan untung aja cerita, nggak berugi kan. Dah jatuh dah patah kaki dah, untung patah kaki. Kalau mati coba nutut, untung lagi Pak. Sempatlah kita tahu musibah apa yang menimpa kita, di mana musibah itu akan mengenai kita, hari apa musibah menimpa kita. Itu dua kemungkinan Pak. Yang pertama kita ada takut duluan. Ini dekat nah. Yang kedua, kalau tahu musibah itu akan menimpa kita di Jalan Sudirman, hari Rabu aku di rumah aja, tapi ke Jalan Sudirman. Tapi itu rahasia Allah. Di sebelum musibah itu terjadi, sebenarnya musibah itu sudah dituliskan oleh Allah. Setiap individu kita, setiap pribadi kita, itu sudah ada catatan di hadapan Allah musibah apa yang menimpa kita. Dan kita tidak tahu garis hidup kita, nasib kita. Sebelum kita wujud di dunia ini, Allah telah gariskan kehidupan kita, garis kehidupan kita, nasib kita. Udah tulis. Kita tinggal menjalani. Cuma ada sebab-sebab yang dijadikan Allah. Maka dalam Al-Quran surat Takwir ayat 26 Allah mengingatkan, fa aina tazhabun? Karena musibah nasib kita sudah ditakdirkan Allah, sudah ditentukan Allah dalam catatan Allah di Lauhul Mahfuz. Apakah fa aina? Kamu mau lari kemana? Ya, kamu mau lari kemana? Nak menghindari musibah yang sudah ditentukan Allah, kamu mau lari kemana? Tak ada tempat lari. Ini yang pertama, untuk kita ingat bahwa sebenarnya musibah itu sudah ditentukan Allah. Yang kedua, ada faktor kenapa musibah itu ditimpakan Allah. Ini sebab-sebab lagi Pak. Ya, ada faktor. Ada faktor, ada penyebab kenapa musibah itu datang. Ini berdasarkan ayat Allah dalam surat Asy-Syura ayat ke-30. Kata Allah, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah yang menimpa diri kalian, fa bima kasabat aydikum, itu tidak terlepas dari usaha tangan kalian. Nggak terlepas. Pasti ada kaitannya dengan perbuatan kalian. Musibah itu ditimpakan Allah. Pasti ada hubungannya dengan tingkah laku kalian, dengan perbuatan kalian. Bahkan kalau kita lihat ujung ayat, wa ya'fu an katsir, dan Allah sudah memaafkan kebanyakan dari kesalahan kalian. Tidak seluruhnya kesalahan itu ditimpakan dengan musibah. Ada sebagian kesalahan kita sudah dimaafkan oleh Allah. Di musibah datang ada kaitannya. Contoh paling ringan, karena salah perhitungan bisa musibah Pak? Karena ceroboh bisa datang musibah? Contoh paling kecil, apa yang lalu ada saudara kita
tabrakan di lampu merah. Kawan ini udah jelas lampu merah itu dia masih nyelonong. Menurut perkiraannya di depan tak ada lawan, kan gini. Dia lampunya merah, sebelah sana lampunya hijau. Kalau dia menganggap tak ada lawan di depan, dia masukkan. Tahu-tahu orang depan karena lampu hijau dengan laju datang, masih hijau nih, agak tabrakan. Ini kenapa ini? Salah perhitungan, karena ceroboh kan? Kalau kamu tadi sahabat ini lampu merah, apa berarti lagi tadi? Ini penyebab. Itu memang takdir dia, di situ musibahnya Pak. Tapi ada penyebab. Ada penyebab. Dia ceroboh. Dia salah perhitungan. Musibah datang bisa karena kita salah pasang. Bisa musibah datang. Ya. Musibah datang, maaf, karena salah pilih. Bisa Pak? Hah? Kamu salah pilih Pak? Aku tahu Pak, aku bukan nyindir-nyindir, Karena kata Rasulullah, "Idza wusidal amru la wali ahli fantazilus sa'ah." Kalau kamu sedang menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah saat kehancuran. Dan karena salah pilih, bisa tadi Pak. Salah perhitungan, ya, salah penempatan, bisa faktor musibah datang. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah pegang bisa musibah datang. Salah pegang, salah pegang nih, bisa saja Pak. Salah pegang meledak, yuk barang itu kan salah pegang meledak barang itu. Nah, jadi perilaku manusia itu bisa mengundang musibah. Kemudian bisa saja bimaka sebab aidinas itu karena dosa Pak. Karena dosa. Fa'ahlaknahum bizunubihim. Kami telah hancurkan mereka karena dosa-dosa mereka. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Tibrani dan Al-Hakim. Kata Rasulullah, "Idza zahara zina wa riba fi qaryatin." Idza zahara zina wa riba fi qaryatin faqad a'allu bi anfusihim adzaballah. Riwayat Imam Tibrani dan Al-Hakim. Kalau di suatu negeri sudah bersimah rajalela, muncul dengan terang-terangan apa? Yang pertama zina, yang kedua riba. Kalau itu suatu negeri sudah berterang-terangan, sudah menjamur, apa kata faqad ahallu bi anfusihim azaballah. Sesungguhnya mereka telah mengundang azab Allah. Ini Rasulullah cakap Pak. Saya menyampaikannya kemarin malah. Ya. Dia kata Rasulullah, kalau di suatu negeri masalah zina, masalah riba sudah terang-terangan, tak ada rasa takut, tak ada rasa berdosa lagi, maka itu artinya penduduk negeri itu sudah menyediakan dirinya untuk ditimpa oleh azab Allah. Kenapa? Karena perbuatan manusia, dosa. Ini faktor pendam. Dosa kita, kesalahan kita, kelalaian kita itu mengundang musibah. Terakhir, tinggal 10 menit lebih kurang. Untuk apa musibah diturunkan Allah?
Kenapa Allah berikan musibah kepada kita? Jawabnya ada dalam surat Ar-Rum ayat 41, juga dalam surat As-Sajdah ayat 21. Dalam surah Ar-Rum Allah katakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liziqal ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Muncullah kerusakan di darat, di laut, bencana. Itu kenapa? Bima kasabat aydin nas, karena ada kaitan dengan perilaku manusia, dengan perbuatan manusia. Oleh karena itu didatangkan kepada mereka bencana liziqam ba'dal ladzi 'amilu, karena Allah nak merasakan kepada mereka sebahagian akibat dari perbuatannya, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Jadi tujuan musibah itu kata agar manusia sadar, agar manusia sadar, agar manusia bertobat kepada Allah, agar manusia minta ampun kepada Allah, agar manusia menyadari kelemahannya, bahwa Allah yang menentukan, Allah yang Maha Kuasa. Manusia tidak bisa lari dari apa yang akan ditimpakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah As-Sajdah ini pemerintah apa dulu? Ya. Wala nuziqahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Kami rasakan kepada mereka azab yang ringan di dunia ini, Pak. Azab yang ringan, adna dunia ringan, sebelum datang kepada mereka azab yang besar di akhirat. Untuk apa dirasakan di dunia ini kepada mereka azab bencana? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada jalan Allah, banyak bertobat, banyak beristighfar, banyak minta ampun kepada Allah. Ini tujuan Allah turunkan musibah, agar menggugah iman kita, ketakwaan kita kepada Allah, bukan menjauh dari Allah, tapi semakin mendekat, semakin akrab dengan Allah. Alhamdulillah di Bengkalis nih, Pak, alhamdulillah, karena masih banyak orang-orang bertahajud di tengah malam, Pak. Masih banyak kaum muslimin wal muslimat bertahajud di tengah malam, berdoa kepada Allah. Masih banyak saudara-saudara yang puasa hari Senin, hari Kamis. Masih banyak, Pak. Tak larut dengan nikmat Allah. Itu faktor kenapa kita diberikan keamanan Allah, karena kita masih banyak yang dekat kepada Allah, yang miskin, yang kaya. Saya tanya saudara-saudara, teman-teman kita, jemaah kita, alhamdulillah. Maka Allah nak mendatangkan ujian, mendatangkan musibah, sebentar Pak, baru tatan, mendadak aja musibah itu datang. Masih banyak saudara-saudara kita, kan kita sendiri baca zikir pagi dan sore, ya Pak ya. Ada salah satu zikir pagi sore itu Bismillahilladzi la yadurru ma'ahu syamsil adil la fis sama' wa huwas samiul alim. Itu ya, itu kata Rasulullah. Ini kalau dibaca pagi 3 kali, sore 3, orang tuh dihindarkan Allah dari musibah. Allah bentengi mereka. Masih banyak jemaah kita yang memberikan baca Quran, surat Yasin, surat Al-Waqiah, surat Al-Mulk, ini membentengi kita, Pak. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar. Jadi kita sambut itu musibah, teguran Allah, peringatan Allah, untuk menggugah hati kita, memperkokoh iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Beberapa hari yang lalu saya berangkatlah ke Palembang, Pak, tahun baru kemarin. Ya. Ada satu pengalaman menarik. Di tengah jalan ada spanduk besar, spanduknya, mari kita hadapi bahaya COVID-19. Yang pertama dengan iman. Wah. Kemudian aman, kemudian imun. Mantap pula nih kawan. Hadapilah COVID-19 dengan iman, dengan aman, dengan imun. Wah, mikir-mikir lihat semobil nih, apalah maksudnya? Ini baca ceramah nih, Pak. Ya. Sampai di rumah saya tengok-tengok Al-Quran, jumpalah ayat Allah. Ya, biasa sudah baca, tapi karena hanya menggugah tadi, hadapi dengan iman. Apa maksudnya? Yang pertama, kita meyakini bahwa virus itu makhluk Allah. Nah, itu dengan iman lah. Ya. Bahwa virus itu adalah makhluk Allah. Kita Pak ya? Gimana itu? Dia bukan Tuhan, dia bukan hantu. Sebab Tuhan dibalik jadi hantu, Pak. Tapi dia makhluk Allah, ciptaan Allah. Nah, kalau kita sudah yakin itu makhluk Allah, ciptaan Allah, Allah juga berfirman, "Wa ma min dabbah illa wa akhidun binasiyati." Tidak ada satu makhluk Allah di muka bumi kecuali Allah pegang ubun-ubunnya. Allah pegang. Karena Allah berkuasa dan semua itu, dia tidak akan bergerak kecuali dengan izin Allah. Nah, itu iman lagi, Pak. Ya. Dia tidak akan berpindah kecuali dengan izin Allah. Dia tidak punya kekuatan kecuali dengan kekuatan Allah. Ini harus diyakini. Kita tidak akan kena virus, tidak akan kena musibah kecuali dengan izin. Kalau Allah tidak izinkan kita tidak kena. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yamsas qalbi dhurrin fala kashifa illa. Kalau kalian ditimpa oleh suatu kemudaratan, suatu kesulitan, suatu bencana, suatu musibah, la kashifa illa. Tidak ada yang bisa mengangkat itu musibah kecuali Allah. Nah, ini iman. Yang kedua, aman. Apa itu aman? Aman kira cari aman, Pak. Kita aman kalau ayam. Tapi aman, apa maksud aman? Cari posisi aman. Bagaimana posisi? Pakai masker, itu posisi aman, Pak. Ya. Saya tuh ceramah mana pakai masker. Ya. Itu cari aman, posisi aman. Saya pakai juga, Pak. Tapi sedang ceramah pakai iklan sedap pula. Ya. Kadang pakai masker ini, Pak, kadang-kadang kalau jumpa tuh lupa sama kawan, kok siapa ya? Coba buka masker, apa aku tahu tuh. Tapi posisi aman, Pak. Tapi itu tidak jaminan. Nah, ini pula ya. Itu tidak jaminan. Itu hanya posisi ikhtiar. Usaha pakai masker. Tapi maskernya diganti-ganti, Bu. Jangan ada seminggu itu juga maskernya. Itu bukan virus corona masuk lagi. Virus di masker itu kita hisap lagi, Pak. Udah seminggu dah itu juga maskernya baru. Apa dan yang kita keluarkan napas itu kan bawa penyakit juga. Ya, ada mengumpul di masker dihisap lagi itu. Bukan mati karena virus corona lagi, Pak, karena bunuh diri namanya itu. Atau cuci masker itu, diganti masker itu, kan itu. Coba kalau nak percaya, cobalah masker itu 3 kali pakai tadi itu, sudah tuh cium sendiri. Kan bahaya, Pak, baunya, Pak. Ya. Ini seminggu nak dicuci lah, tak tukar-tukar, apa nak batuk-batuk dia? Ya. Nah, masker. Itu usaha, itu cari posisi aman, cuci tangan. Ya, walaupun orang Islam ini tidak perlu dia cuci tangan lagi lah. Ya, berwudu kita 5 waktu. Ya, tapi ini ikhtiar cuci tangan.
jaga jarak. Maksud jaga jarak tuh. Tapi jangan terlampau pula jaga jarak tuh. Inna sholat banyak 3 meter pula jaraknya. Ya. Ya. Jaga jarak. Maksudnya jangan sama kerumunan yang tertentu arah. Kalau kita sholat ya kita beribadah, ya. Jangan pula bilang, kau sholat kau tak sah tu dong, apa pakai masker? Mana ada Nabi pakai masker dulu, mana yang tak pakai masker dulu, Pak? Ya. Jadi jaga jarak kita cerita. Nah, itu posisi aman tadi, Pak. Imun. Apa itu imun? Tingkatkan daya tahan kita, daya tubuh kita. Apa caranya? Olahraga. Kan bisa, ya. Olahraga pagi-pagi, sore hari. Saya sering kalau sini, Pak. Ya, ada jamaah jumpa. Ada mau sepeda dari Saboro tuh sampai ke Padeki. Alok sini deh. Ada jamaah jumpa. Pak Ustaz, masih muda, Pak. Ayolah, aku masih muda. Itu apa? Ikhtiar ya, fisik kita, semangat kita. Kita ada bilang. Jadi Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, ini berkaitan dengan musibah yang diturunkan Allah kepada kita. Di apapun musibah yang menimpa diri kita, itu memang sudah ketentuan Allah dan kita tidak bisa lari karena Allah katakan fa aina tasabun, kamu mau lari kemana? Apalagi soal ajal, penyakit. Kenapa kita mati? Karena apa kita mati? Disebut di mana kita mati? Wa mata dari nafsun bi'adin tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia mati. Kalau sempat kita tahu di mana mati, Pak, kapan mati, tidak jadi kita mati, Pak. Contohnya saya tahu Marilas nih kalau mati di kampung nih, aku tak balik kampung. Ya, tetap mati dah. Aku tidak balik kampung. Nunggu lah malaikat mau di kampung itu. Aku tak berangkat situ. Mereka tak tahu. Kadang maghrib masih sholat berjamaah, tak tahu subuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un oleh pengurus masjid. Apa kata? Tapi maghrib dekat aku betul ya tuh. Ya kan tadi maghrib. Matinya 1 malam. Jadi sedikit Ibu masalah kematian. Itulah Bapak dan Ibu. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan, kedamaian, ketentraman. Ya, semoga musibah yang menimpa umat manusia hari ini tidak ada yang dapat menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga anak-anak kita, keluarga kita, jamaah kita akan dihindarkan Allah dari virus corona, dari penyakit-penyakit yang berbahaya, sehingga kita dapat beribadah bersama-sama. Nah, kalau ada saudara-saudara kita, orang tua kita yang hari ini dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan mereka dari penyakitnya. Amin. Amin. Kalau ada saudara-saudara kita, mertua kita, sanak kerabat kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, semoga Allah ampunkan dosa-dosa mereka, Allah terima kebaikan mereka, dan Allah tempatkan mereka di tempat yang sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Terima kasih, mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.